Penjelajahan tim Alenia's Journey Uncover Papua memasuki hari ke-65. Kali ini, kami tiba di ujung paling timur Indonesia. Kami tiba di kota Merauke. Sekarang akhirnya kita sampai di wilayah paling selatan dari Papua, atau wilayah paling timur dari Indonesia. Kita sampai di Merauke. Di Merauke ini kita akan ketemu dengan siapa, apa yang akan kita jumpai, apa yang kita hadapi. Ya, kita lihat bersama-sama nanti di Alenia's Journey Uncover Papua. Yuk? Yuk, mari. Mari. Kota Merauke adalah ibu kota dari Kabupaten Merauke. Kabupaten seluas 45.071 km persegi ini menjadi kabupaten paling timur dan paling luas di Indonesia. Kami berkesempatan datang ke Pelabuhan Merauke, gerbang transportasi laut dan menjadi pintu lalu lintas perekonomian. Dari pelabuhan ini, komoditas ekonomi didistribusikan ke Merauke dan daerah-daerah sekitarnya. Kita sekarang sudah ada di pelabuhan. Pelabuhan di Merauke. Dia pun nama Pelabuhan Merauke. Jauh Kalau kapal-kapal besar datang, kapal putih dari sana, itu laut terus sana. Dan mereka datang ke sini, bongkar muat di sini. Nah, kapal-kapal ini juga untuk menghubungkan dari Merauke ke kabupaten-kabupaten di dalam. Ke Mapi, ya, ke Bovendigul, jadi masuk lagi. Nah, arah ke sana. Ikut sungai. Ikut sungai. Tapi di sana juga kelihatan banyak kapal yang terkangkap tuh. Oh ya, nah inilah kebijakan dari pejabat sekarang ini ya, yang sembarang-sembarang dapat tangkap semua di sana. Tinggal dong mau bom katanya. Nah, lebih bagus lah biar nelayan-nelayan kita tidak dicuri terus dia punya ikan-ikan. Mama Susi besok datang hancur. nah itu keberanian dari Seorang perempuan. Ibu Susi. Maju terus Ibu Susi. Dari ujung timur Indonesia, Merauke lebih dekat, lebih erat lagi dengan Alenia's Journey Uncover Papua. Di Merauke, kami berkesempatan melihat bangunan bersejarah, situs sejarah yang sepertinya tidak terawat. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1920 ini adalah kantor Jawatan Pos. Abang lihat, Hah? itu ada lubang di sana. Iya. Mungkin tempat kasih masuk surat. Ya? Oh iya, mungkin saja sebelum dulu tuh masuk situ, terus ketika zaman itu kan zaman dulu. Ketika para pejuang-pejuang nasional itu yang mau dikirim ke Bovendigul, Diasingkan di sana mungkin itu. di pelabuhan ini pasti di pelabuhan tua. Jadi masuk dari Jawa ke sini dulu, Sandar di sini dulu. sandar di pelabuhan situ, baru dibawa masuk ke dalam. Terus surat-surat beliau, Bung Hatta, Sultan Syahrir, bisa saja masuk di sini. Jadi bisa saja kantor pos ini punya sejarah yang luar biasa. Salah satu saksi perjuangan. Nah, Ya, saksi toh? kota Merauke. Itu sudah. Ada tulisan 1920. Itu tahun kantor pos ini dibangun kah? Jadi biasanya kalau orang-orang dulu tuh ketika dia bangun dia tulis di atasnya biasanya begitu. Terbayang surat-surat dan kartu pos datang dan pergi di kantor ini. Membawa kabar, membawa berita, membawa kerinduan dan cinta. Mungkin juga membawa kisah petualangan, kisah penjelajahan. Mudah-mudahan ini bisa dirawat baik, jadi orang-orang yang mau datang, mau lihat, mungkin turis-turis mau lihat, kan bisa masuk ke dalam dengan baik toh. Harusnya seperti itu. Ini sebenarnya aset untuk Pemda di sini. Kami melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Bapak Sergius Womsiwor. Bapak Sergius adalah penggagas sekolah informal bagi anak-anak tidak mampu, komunitas pemulung di Kampung Kuda Mati.
Pak Sergius Womsiwor memang tidak pernah putus asa dan patah semangat untuk membina anak-anak di sana. Mereka adalah anak-anak pemulung yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Luar biasa. Dengan kesederhanaan, kami disambut meriah dan hangat oleh masyarakat kampung. Sederhana dan berkesan. Selamat pagi. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak yang ada di depan kita ini adalah anak-anak bangsa yang selama ini kurang tersentuh oleh pelayanan pendidikan, dan ini hampir terjadi di seantero tanah Papua. Jadi ini kalau hari Minggu kelas ini dipakai untuk ibadah ya? Iya. Berarti ini ruang kelas ini adalah gereja. Gereja. Sudah berapa lama ini sekolahnya? 6 bulan. Dari 6 bulan ini ada yang sudah tahu baca? Ada, silakan Ibu mau dites. Nah, boleh. Siapa yang bisa baca? Nah, Ini namanya siapa? namanya siapa? Siapa namanya? Pegang tangan. Melani. Iyo. Umurnya? 11 tahun. Coba, Oke. Melani sudah bisa baca apa? Sini. Coba kasih lihat. Dayung menggambar bersama teman-teman. Dayung menggambar dengan pensil warna. Pintar. Ayo, yang ini semua coba baca yang di papan. Ayo. Nah, 1, 2, 3. tepuk tangan. Mungkin ada yang sudah pernah nonton film Denia? Oke. Ini siapa? Siapa? Maleo. Oh, Balance. Bapak guru kalah. Adik-adik tahu. Bersama guru-guru dan relawan, Bapak Sergius Womsiwor memberikan pendidikan gratis bagi sahabat-sahabat di kampung Kudamati. Pendidikan dasar seperti baca, tulis, dan hitung atau calistung menjadi fokus pendidikannya. Nama saya Megawati, Bapak Sergius, ini saya. Iya. Ini namanya Mega, jadi Pak Jokowi tolong datang ke sini lihat Ibu Mega. Ya, jangan sampai tidak datang. Pak Jokowi ini ada Ibu Mega di sini, dia calon pemimpin.
Dan yang semakin menarik lagi, ternyata Pak Sergius ini mengumpulkan anak didiknya yang punya bakat tinju untuk berlatih tinju. Siapa pelatihnya? Silakan kasih tahu siapa pelatihnya. Ya, Pak Sergius menyalurkan bakat-bakat tinju dari anak didiknya itu kepada Mama Penina Nanlohi di Sasana Wijaya Kusuma di Merauke. Sasana Wijaya Kusuma yang didirikan oleh Mama Penina Nanlohi memberikan ruang prestasi bagi anak muda Merauke yang memiliki bakat bertinju. Sekali lagi, kami bertemu kesederhanaan. Sasana sederhana yang dikelola oleh Mama Penina. Seorang mama yang penuh cinta dan disiplin. Melatih petinju-petinju muda Merauke. Jadi ketika anak-anak ini kami titipkan, kami masih ada punya kewajiban untuk mengawasi anak-anak ini sampai pada makan, minum, pakaian kami harus ini. Karena ini kan program sekolah. Anak-anak ini tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik, tapi dilatih untuk kemampuan menganalisa dan berpikir bagaimana bisa memasukkan pukulan yang lebih tepat dan bisa mengenai sasaran dan bisa menjatuhkan lawan. Sebenarnya kita di Merauke gudang atlet sebenarnya. Hanya sekarang itu semua pelatih mau melatih ada duit dulu. Kalau tidak ada duit mereka tidak mau melatih. Tapi saya di samping saya melatih bagaimana saya harus bisa cuci otak lagi untuk belanja apa hari ini mereka makan ini tiap hari loh. Pagi menunya apa, siang apa, sore selesai latihan mereka punya ekstra pudingnya apa, malamnya apa. Ini saya yang harus atur sendiri. Jadi sudah pelatih, siapkan Lengkap makan mama. lagi. Mama lagi di sini ya. Dokter lagi. Dokter lagi. Ya semua. Ya kembali ke seorang hati seorang mama. Ya, jadi memang kita bina anak-anak ini tidak segampang yang orang bilang segampang balik telapak tangan loh. Ini kan ada 40 anak dengan 40 watak, 40 karakter. Masih muda-muda lagi. Masih muda lagi. Jadi memang mereka tidak pernah sembarang, Pak. Macam mau keluar, mau senang-senang happy-happy tidak. Habis makan kan capek. Habis makan ya saya kontrol lagi mungkin belajar apa. Ya kita dulu main-main kartu biar anak-anak tidak ini terus habis itu pulang tidur. Jadi, Semua tinggal di sini. semua. Dari kesederhanaan ini lahir prestasi-prestasi yang luar biasa. Raja-raja KO lahir di Sasana ini. Pembinaan dari Mama Penina Nanlohi mampu mencetak semangat-semangat baru. Atlet-atlet tinju yang mampu bersaing di tingkat provinsi dan nasional. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papua. Tim Alenia's Journey Uncover Papua hari ini bergerak menuju Tanah Merah, Bovendigul. Jarak sekitar 500 km akan kami tempuh hari ini. Kami melintasi Taman Nasional Wasur. Ini adalah Taman Nasional kedua setelah Taman Nasional Lawrence yang kami datangi di Tanah Papua. Permata hijau laut dan seninya begitu. Jadi ini sekarang kita berada di tengah areal Taman Nasional Wasur. Tetapi sebelum ke sana nanti kita juga akan lewati perbatasan RI PNG. Kita akan lewat Sota. Sota itu daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Titik nolnya ya di sana. Titik nolnya. Ini yang dibilang sarang semut. Sarang semut di tanah Taman Wasur. Lagi depan. Yang paling besar di sebelah. Saat melintasi Taman Nasional Wasur dan Distrik Sota, kami melihat pemandangan khas Merauke. Musamus atau rumah semut adalah keunikan Merauke. Musamus ini sebenarnya dibangun oleh koloni rayap, tapi orang Merauke menyebutnya dengan musamus atau rumah semut. Setidaknya diperlukan waktu 1 hingga 2 tahun bagi koloni rayap untuk membangun musamus untuk mencapai 2 kali tinggi orang dewasa.
Perjalanan yang sempat membuat Pak supir mengantuk. Bukan sempat sih, memang membuat saya mengantuk. Karena panjang. Dan lurus, jalan aspal yang bagus. Mungkin Bapak supir sudah terbiasa dengan jalan patah pinggang, toh jalan off-road. Jadi begitu dapat aspal lurus, supir mengantuk. Karena suasana di mobil sangat tenang. Tidur semua maksudnya. Kalau jalan biasa tanpa ada kegiatan syuting itu bisa 7-8 jam atau cepat 5 jam kan. Jadi kalau kita mungkin ya 5 jam tanpa rem. Nah, 5 jam tanpa rem. Kalau kita kan pakai rem dan pakai syuting jadi 10 jam lah. Ya mudah-mudahan nggak sampai 10 jam. Ya sekarang pagi mungkin ya sore lah kita masuk. Sore atau malam hari kita mulai masuk di Tanah Merah Bovendigul. Setelah melintasi Taman Nasional Wasur, kami singgah di Sota. Disinilah tapal batas paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua New Guinea. Oke, Mju. Oke, awal kita ke Pemarka bergerak ke Ke kanan. batas tanah adat. Sekarang kita berada di batas negara Indonesia dengan Papua New Guinea. Papua New Guinea. Ini di free zone. Jadi kalau kita ke sini, Kita sudah ke Papua New Guinea. Sebelah Papua New Guinea, sebelah Indonesia. Indonesia. NKRI. Ya. Kalau Jadi- begini berarti kaki sebelah Papua New Guinea, sebelah Indonesia. Makanya jangan sebelah-sebelah. Langsung di sini saja toh, Indonesia. Indonesia, kami warga negara Indonesia, jadi kami berdiri di sebelah. Jadi sebelum kita ke Bovendigul, kita mampir ke sini. Biasanya di sini ada yang jaga Pak Ma'ruf, ada Kapolsek di sini, beliau yang Rawat taman rawat ini taman juga. ini juga. Mungkin tapi sekarang karena lagi musim hujan jadi agak becek. Beliau Biasanya- sekarang lagi ke kota. Biasanya taman ini ramenya hari Minggu. Jadi orang-orang yang mau ke Bovendigul ataupun dari Merauke yang mau kota, berlibur. pasti jalan-jalan dan mampir mereka di taman ini. Mereka foto-foto, mereka beli-beli souvenir. Itu tahu tulisannya bagus tuh Om. Di belakang tuh bahasa Indonesia penjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, itu yang betul. Ini yang benar. Makanya berarti anak-anak sekarang tuh harus tahu bahasa Indonesia dulu. Jangan dari kecil-kecil sudah diajar bahasa Inggris. Dan lupa negara aku Nah. Terbalik-balik. Tahu bahasa Inggris penting, boleh, tetapi tahu bahasa Indonesia jauh lebih penting. Bukan begitu, bukan?
sedikit beda dengan di Pegunungan Tengah. Di sana banyak lekukan, naik turun gunung. Kalau di sini rata, mulus jalannya, aspal lagi. Kalau di sana pontang-panting, Pak. Perjalanan kami dari Merauke sampai sekarang ini jam 6. Kita berangkat tadi jam 9. 9 jam perjalanan. Kita sekarang masuk ke Perkebunan kelapa sawit. Ternyata di Papua ini juga ada perkebunan kelapa sawit yang besar sekali. Bukan hanya tembaga, emas, sampai kelapa sawit. Lengkap di Papua ini. Betul-betul tanah surga. Luas sekali nih. Ya, kita berada di tengah-tengahnya nih. Nanti tadi sempat kita masuk ke dalam, sekarang kita di pinggirnya. Nanti kita lihat. Dan ini masih dalam jalan menuju ke Bovendigul, toh? Dari Merauke. Hanya ini kita ambil jalan potong masuk ke dalam perkebunan. Tikungan kanan dan bertanah seperti yang tadi. Hati-hati. Tikungan kanan. Setelah melewati Muting, kami tiba di Tanah Merah sekitar pukul 9 malam dan disambut oleh upacara adat masyarakat Bovendigul. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papua. Oh, Papua. Bovendigul, kota yang bersejarah. Kalau waktu kita bersekolah kita pasti tahu dan diajarkan tentang Bovendigul, tempat pembuangan dari para pahlawan nasional. Di sana kita sempat berkunjung ke penjara. Tempat dibuangnya pahlawan nasional kita Bung Hatta dan Sultan Syahrir, juga pejuang-pejuang lainnya. Sejatinya, Bovendigul adalah penjara alam yang dikelilingi oleh rimba luas, buas, dan terpencil. Penjara Bovendigul didirikan oleh Kapten Becking pada awal tahun 1927. Sebelumnya, kapten ini dikenal sukses memadamkan pemberontakan komunis di Banten pada November tahun 1926. Ya, jadi kurang lebih tanggal 14 atau 15 Januari tahun 1935, Bung Hatta, Suko, Marwoto, Bondan, Sultan Syahrir datang ke dibuang ke sini. Dibuang ke sini. Oke. Ya, dibuang ke sini. Ini tempat ini tahanan pertama. Oh. Ini ada tahanan pertama, barak pertama, barak kedua, barak ketiga. Ini Pak, ini toilet kan? Ini ya toilet. Jadi semua dong tahan dalam semua itu para tahanan ini dong muat malam semalam itu doang bong kotoran. Sampai pagi baru tuh angkat dengan loyang besar ditumpah di. Tercatat, Muhammad Hatta,
Sultan Syahrir, Sayuti Melik, dan Mas Marco Kartodikromo pernah dibuang di kawasan penjara ini. Ini nomor 1 ini siapa dulu? Dulu ini Sultan Syahrir. Sultan Syahrir di sini. Sultan Syahrir di sini. Sultan Syahrir. Ini untuk kapasitas berapa orang? Satu orang. sendiri. Satu sel satu orang? Satu orang. Ini ruang isolasi biasanya boleh bandel. Seperti ini sudah dalam sini satu orang tadi. Ruang ini tutup. Tertutup rapat. Jadi sudah. Tidak bisa apa-apa ya? Tidak bisa apa-apa. Makan apa semua sini Ah, semua? sudah nanti lewat jendela saja. Oh, dong kasih begitu saja. Setelah mereka sini itu dianggap sudah baik, barulah dimasukkan ke tahanan yang kedua ini, rumah tahanan yang kedua. Jadi kalau kedua ini mereka ditahan semakin lama semakin baik, baru orang tahan ke rumah Ketiga. barat sebelah sana ketiga. Kalau ini tempat hukuman kah atau apa? Tempat kurung? Iya, ini tempat perbekalan makanan. Oh, tempat perbekalan. Dari gula, kopi, kacang hijau, Disimpan makanan di sini. semua simpan sini. Kenapa dong harus menyimpan sini? Karena di sini hama terlalu banyak. Oh, makanya di dalam Ya, tanah. tikus lah, binatang-binatang halus lah, akhirnya sudah boleh. Tapi kalau memang ada yang misalnya tahanan itu ada yang terlalu bandel, terlalu kepala keras, yang on personilkan tadi, sudah dong kasih masuk. Dari pagi dong kurung sampai sore. Ini dalam tanah itu? Ah, bukan tahanan ini. Dong kasih masuk di sini, kalau dia sampai sore dong kasih keluar di rumah. Jantan dia kuning sekali. Nomor 6. Nomor 4. Ya. Jadi waktu dulu masih sempat dipakai. Iya, iya. Setelah Indonesia merdeka masih sempat dipakai untuk Sebagai penjara biasa. Iya. Untuk kejahatan umum. Kriminal. Kriminal. Oh. kalau misalnya ini di luar dari itu. Ya. Tahanan komunis pernah ditahan di sini kan? Yang setelah Setelah Justru perjuangan. itu sudah. Oh, tapi tahun dulu ya. Komunis tahun dulu. Iya. Jadi komunis itu bergejolak di seluruh Indonesia waktu itu tahun 26, 27. Jadi seluruh penjara di Indonesia itu penuh. Dong pikir, kita bikin bagaimana? Sudah kita bikin itu saja. Jadi dulu tuh ada interniran dan eksternir. Jadi pemberontak-pemberontak itu dieksternir ke luar negeri. Iya. Ternyata di luar negeri itu semakin justru leluasa. leluasa untuk menuju kemerdekaan itu semakin membara dan membakar. Ini bahaya. Akhirnya sudah tidak usah kita bikin penjara dulu. Sekarang kita pakai sistem interniran. Di penjara di Ya, sini lah. kita di dalam lokal saja. Di sini, di Banda, di yang kayak begitu ya. Kita tutup ya. Lagi tutup. Kami perjalanan sampai kami sudah sampai itu. Jadi Bapak di penjara ini dulu siapa saja? Bung Hatta, Sultan Syahrir, Suko, Marwoto, Bondan. Ya. Jadi 5 orang itu. 5 orang tambah dengan 1 orang Cina dari Medan. Dari Medan. Nah, kemudian Suko dan Marwoto ada dong punya istri dengan ada dong punya anak. Dibawa semua ke sini? Ya, dibawa Jadi semua ke dibuang sini. tuh sekeluarga? Sekeluarga. Jadi tempat ini juga banyak sekali tokoh-tokoh nasional sebenarnya yang dibuang di sini ya. Dulu orang berjuang setengah mati. Ya, orang berjuang setengah mati dan sampai dengan kemerdekaan. Jadi kita ini penikmat kemerdekaan. Jadi ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para pahlawannya. Nah, mungkin sekarang saya kasih tahu lagi bahwa dari Merauke ke Bovendigul jalan Subagus. Ya. Jadi siapa yang mau datang, biar tahu tempatnya. Ya. Belajar sejarah. Biar tahu bagaimana pejuang-pejuang kita dulu berjuang untuk kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, jadi Alinias Journey Uncover Papua dari Bovendigul itu sudah. Ini juga mampir mengunjungi Monumen Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Bapak Koperasi. Monumen yang gagah berdiri dengan tangan yang... Apa artinya itu? I was here. Jadi ini patung siapa? Jadi
sekarang kita di Bovendigul. ya, situs ada di sebelah sana. Ini patung untuk mengenang bahwa proklamator Bung Hatta pernah dibuang di sini. Pada zaman penjajahan Belanda dulu ya. Yo. Tahun 1935 sampai 1936 ya. Ya. Kau tahu kenapa? Itu kenapa dia tangan begini? Sudah pernah injak tanah. Sudah pernah injak tanah ini? Memang kau betul. I was here. Satu, sudah pernah injak tanah ini. Satu lagi apa? Kenapa dia selalu tunjuk begini? Tidak. Dia, Ricky, kau kasih bersih itu kolam, jangan sampai kotor. Itu sebenarnya. Harus dijaga baik-baik supaya patung ini tetap terawat dengan baik, dengan bersih toh. Kasih tahu teman-teman ya. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Bung Hatta adalah bapak koperasi. Nah, tidak salah kalau kita mengunjungi koperasi Nunggup di dekat di distrik Iniandit. Iniandit. Kita akan ketemu dengan Bapak Bruno Edmop dan kita yang akan datang ke sana karena sebetulnya Pak Bruno tuh lagi sakit. Tapi dia tetap bersedia menerima kita kan? Iya, semangatnya luar biasa. Memang tidak diragukan karena dengan semangat itu juga yang akhirnya dia berhasil merubah kultur orang-orang di sana yang biasanya dari berburu dan meramu menjadi bercocok tanam, berkebun sehingga hasilnya itu bisa mereka jual untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Semangat yang dibawa oleh Bung Hatta menjadi semangat juga bagi warga Ogenetan di distrik Iniandit, Kabupaten Bovendigul. Di kampung ini, kami mengunjungi koperasi Nonggup. Nonggup artinya kerjasama atau kebersamaan. Adalah sebuah koperasi yang dirintis oleh warga Ogenetan dan berhasil memajukan perekonomian masyarakat. Kita sudah sampai di rumah Pak Bruno Edmop. Bapak Ketua Koperasi. Bapak Ketua Koperasi ya. Nah, Bapak boleh cerita sedikit kan? Mulai dari kapan, kenapa mau didirikan koperasi di sini? Supaya apakah atau apa-apanya boleh Bapak cerita lagi? Dari tahun ke tahun itu sebelum koperasi jadi, kami ini masyarakat Pramu sebenarnya. Iya. Jadi kami hanya hidup buruan. Yang dapat hasil datang makan jual ke kota. Iya. Jadi hidup kami seperti itu saja. Memang karirnya itu zaman Belanda itu sudah ada, tapi karena harganya kurang, kami tidak terlalu serius juga. Pada saat itu orang tua dulu juga sadap harga tidak bagus, tunda gitu kurangi. Dan kita buka tanggal 1 Agustus 2009. Berarti sudah hampir 6 tahun ya? Iya. Nah, di dalam koperasi itu hasil buruan juga dijual ke koperasi. Koperasi beli, jual balik. Jadi semua selama ini jalan juga bagus. Sampai pada itu karir buntu, akhirnya kami masyarakat jadi lemah mau kemana kita usahanya. Dan kebetulan di dalam itu kami khususnya masyarakat di situ berkebun pindah-pindah. Ya, dalam beberapa bulan ini kami cukup kerja keras karena ya, mereka sudah belajar dari 1-2 ikat kangkung, bayam jual sampai di tanah sudah dapat 1.000 tiap hari, dan sementara ini sudah berjalan, masyarakat sudah senang begitu. Tadi kami sempat lihat ada pupuk, ya, pupuk padat, ya. pupuk cair. Jadi, kebetulan dalam program UNDP ini juga
kami usul untuk buatkan pupuk. Sehingga dia membina kami buat pupuk dan kita sudah pamerkan di kabupaten. Kampung terpencil dan berjarak sekitar 160 km dari Bovendigul ini memang terisolir. Namun, semangat berkooperasi membuat mereka tidak terbelenggu dalam keterpencilan. Pertama, pembagian lahan untuk pembuatan bedeng ini bagaimana? Per kelompok atau per orang? Pertama kita ikut kelompok, terus kita masuk di masing-masing. Oh, ini masing-masing? Iya. Saya lihat ada yang sudah kosong. Ini sudah panen kan, Mama? Sudah panen, ini kan terakhir. Sudah panen? Ya, Sujual? Sujual. Ini tanam apa? Sawi? Sawi. Ini sawi. Cuma bedeng yang ini saja. Sedangkan yang ini kacang panjang. Kacang panjang. Saat ini, karet tidak lagi menjadi tumpuan penghasilan utama. Para anggota koperasi telah siap dengan hasil bumi yang dipetik dari beragam tanaman pertanian sayur mayur dan buah-buahan. Hasilnya cukup baik dan mampu menghidupi masyarakat Ogenetan. Selain itu, koperasi Nonggup juga mampu memproduksi beragam produk pupuk organik. Mama ikut kelompok ini sampai bisa jual hasil kebun kemarin, pendapatan puas tidak, Mama? Dari hasil kebun sendiri? Satu bulan hasil ini dari 1 bulan tanggal 1 sampai 31 tutup buku. Pendapatan 1 juta. Oh, luar biasa. 460.000. Boleh. Dari satu jenis saja? Satu jenis. Kacang panjang saja? Kacang panjang saja. Belum dari yang lain-lain ya? Iya. Biasa Mama jual 1 ikat gini berapa tadi? 5.000. 5.000. Dan dari hasil Mama berkebun, Mama punya anak yang kecil sudah kuliah di Jayapura ya? Semangat mendidik dari Bapak Sergius Womsiwor dan Mama Penina Nanlohi, jejak Bung Hatta dan semangat berkooperasi Nonggup sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kami. Tim Alenia's Journey Uncover Papua merasa bersyukur diberi kesempatan bisa menyampaikan semangat-semangat itu kepada sahabat-sahabat di seluruh Papua dan tanah air. Bikin apa, Fit? Bikin apa? Bantulah. Bantu Kalau apa pakai tuh? Merauke, bantulah. Ingin pulang cepat, jadi bantu. Itu sudah berapa lama itu di bak? Sudah berapa lama? Baru. Ya. Longsor kapan? Longsor itu orang tertanam itu di Jaksu. Biar cepat toh. Lama lagi nanti. Driver disuruh dorong-dorong ya nggak mungkin lah. Iya toh, biar cepat kan? Tidak. Jalan masih jauh. Itu terperosok. Makanya setir mobil tuh harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Itu ada jembatan, dia lewat, nah terselip. Kamu lihat kan? Aduh, sudah ada bungsu, udah ada semua anak-anak di sini. Tim kita nih memang tim penyelamat, sudah pada turun semua. Ih, masuk betul ya?
Ini kira-kira bisa 1 jam 2 jam lagi. Waktu yang baik untuk saya istirahat tidur sebenarnya. Supirin ganti nggak mau sih. Gengsi. Di salah satu ruas jalan yang rusak, kami juga menghadapi kendala. Di depan kami, sebuah truk terbenam di jembatan berlumpur. Kami bersama masyarakat mencoba untuk menarik dan melepaskan truk tersebut dari cengkraman tanah berlumpur. Percobaan pertama untuk menarik truk tersebut mengalami kegagalan. Kawat tebal ternyata tak mampu menarik beban berat truk tersebut. Perlu waktu kira-kira 1 jam untuk membebaskan truk tersebut dari kubangan lumpur. Akhirnya, 2 buah kendaraan lain berhasil menarik truk tersebut. Jangan lupa saksikan episode terakhir Alenia's Journey Uncover Papua Sabtu depan jam 13.30 hanya di Metro TV. Lebih dekat, lebih erat. Papua sejahtera, Indonesia jaya.